Siapa yang siap untuk menerima firman Tuhan setelah kita datang menghampiri tata kasih karunia-Nya, kita menyembah, kita memuji Tuhan kita Yesus Kristus, kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus tadi dipimpin oleh Bu Gembala, dan kita diingatkan bahwa ini untuk mengingat akan Dia, mengingat akan kebaikannya, mengingat akan kasih-Nya. Nah, setelah semuanya itu kita siap untuk menerima firman Tuhan. Nah, sesungguhnya di dalam firman Tuhan itu ada namanya tipologi. Ya, tipologi, katakan tipologi atau gambaran atau kiasan, ya. Nah, sesungguhnya Tuhan Yesus itu pernah menunjukkan kepada kita bagaimana cara kita untuk membaca firman Tuhan, untuk membaca Alkitab. Bagaimana cara kita seharusnya melihat kitab suci ini. Ya, puji Tuhan, Yesus pernah menunjukkan kepada kedua muridnya yang namanya Kleopas dan satunya nggak tahu namanya siapa, kemungkinan juga istrinya, ketika mereka berdua melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Anda sudah tahu semuanya pastinya, ya. Dan ketika itu Yesus menjelaskan kepada Kleopas dan istrinya tentang dirinya, ya, tentang Dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa sampai kitab Nabi, kitab para nabi dan Mazmur, ya. Kemudian Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa ketika mereka mendengarkan penjelasan tentang isi kitab suci itu, ternyata kitab Musa, kitab para nabi itu berbicara tentang Dia, tentang Yesus. Dan hati mereka kemudian berkobar-kobar. Mereka hatinya hangat, ya kan? Nah, saya percaya hari ini, pagi ini, kalau kita melihat firman Tuhan ini berpusat kepada Kristus Yesus, semuanya adalah tentang Yesus, itu membuat hati kita hangat, saudara-saudara. Hati kita berkobar-kobar, hati kita dipenuhi dengan sukacita yang tidak terhingga, hati kita dipenuhi damai sejahtera. Nah, oleh sebab itu, sebagai gereja Tuhan, Paulus pernah mengingatkan kepada jemaat di Galatia. Ya, kita buka firman Tuhan hari ini, saya beri judul seperti ini. Bentar ya. Nah, hari ini firman Tuhan berjudulkan kasih karunia dan iman atau grace and faith, ya. Nah, grace and faith ini adalah akar dari kekristenan sesungguhnya, saudara-saudara. Nah, di sini kita mau melihat bagaimana Paulus ketika di Galatia, dia mengingatkan kepada jemaat di Galatia, saudara-saudara. Nah, tentunya ini juga untuk mengingatkan jemaat di NCC, New Covenant Church, ya, NCC people semua, ya. Nah, ayat firman Tuhan hari ini dimulai dari ini, saudara-saudara. Anda bisa melihat. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Galatia 4 ayat 21, katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Nah, Anda lihat ya, Paulus berkata kepada jemaat Galatia pada waktu itu, katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Karena orang Galatia waktu ini ada masalah. Masalahnya seperti ini, ketika mereka percaya kepada Yesus, karena pemberitaan Injil Yesus Kristus oleh Paulus beberapa waktu lalu, tapi setelah Paulus pergi, beberapa penganut Yudaisme waktu itu datang dan kembali mengajarkan hukum Taurat beserta aturan-aturannya. Nah, dengan kata lain, mereka ini tetap percaya kepada Yesus. Tapi mereka percaya bahwa mereka ini harus bertumbuh secara kerohanian, mereka bisa diberkati, mereka menjadi kudus dengan mentaati perintah-perintah hukum Taurat. Nah, disinilah Paulus mengatakan perkataan seperti ini, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Sesungguhnya perkataan Paulus ini masih relevan dengan gereja hari ini. Bukankah gereja hari ini ya masih mau berpegang kepada hukum Taurat? Mau hidup di bawah hukum Taurat mereka? Betul nggak? Ya, saya pernah membaca satu quote di Facebook. Kalau Anda mau hidup pernikahan Anda bahagia, ya, sesungguhnya Tuhan itu memberikan hukum Taurat, yaitu jangan berzina. Nah, sesungguhnya bukan seperti itu.
Kalau rumah tangga kita mau bahagia, pernikahan kita bahagia, Tuhan tuh memberikan Yesus, bukan memberikan hukum Taurat. Ya, jadi syarat untuk supaya rumah tangga kita bahagia, pernikahan kita bahagia, harus ada Yesus di tengah-tengah kita. Yesus adalah segalanya bagi kita. Yesus adalah jawaban dari segala permasalahan kita. Ya, jadi Paulus menegur mereka. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Kemudian ayat 22. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Ya, kita tahu Abraham mempunyai 2 anak, yaitu satunya adalah Ismail, satunya adalah Ismail dan Ishak, ya. Satu dari hamba perempuannya, satu dari istri yang sah, yaitu perempuan yang merdeka, yaitu Sarah, satunya dari Hagar. Kemudian ayat 23. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu, yaitu Hagar, itu diperanakan menurut daging. Siapa anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu? Ismail. Itu ternyata diperanakan dari daging, saudara. Nah, ketika Anda menemukan kata daging, saya tanya sama saudara-saudara, apa artinya? Saya mau jelaskan kepada saudara. Kalau Anda tanya kepada saudara-saudara kita yang Kristen, apa itu daging? Mereka selalu menunjuk pada perbuatan dosa. Betul nggak? Ya. Padahal di sini ya dikatakan anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu, yaitu Hagar, itu diperanakan menurut daging. Apakah diperanakan menurut dosa? Bukan. Arti daging di sini menurut upaya diri sendiri, self effort, performance, kinerja diri sendiri. Jadi Ismail itu diperanakan menurut daging, itu artinya Ismail ketika lahir, waktu itu Abraham masih gagah, saudara-saudara. Masih mampu, saudara-saudara, untuk menghasilkan anak. Dia belum mandul. Usianya masih belum tua-tua sekali. Gitu ya. Jadi secara fungsi manusia, secara natural, secara alami, masih bisa bekerja. Sebab itu Alkitab mengatakan menurut daging, menurut self effort. Anda harus belajar di sini dulu ya. Nah, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ya, jadi Ishak dilahirkan, kalau kita lihat Ishak, anak dari perempuan yang merdeka itu dilahirkan karena janji. Saya tanya, Ishak dilahirkan waktu itu, Abraham waktu itu usianya berapa, saudara-saudara? Usianya 100 tahun. Ya, secara natural usia 100 tahun itu secara alami sudah tidak bisa mampu lagi untuk membuat anak, menghasilkan anak. Ya, lagi pula Sarah waktu itu umurnya 90 tahun. Nah, Sarah sendiri saat masih muda itu sudah mandul, saudara. Apalagi usia 90 tahun. Ya, kita bisa katakan mandul 2 kali lipat. Dan suaminya 100 tahun. Lalu Tuhan berkata, anak dari perempuan yang merdeka itu karena janji. Ya, jadi ketika semua orang menyadari kita nggak bisa, Tuhan yang bisa menyediakan. Coba tebak siapa yang dimuliakan? Tentunya kalau kita ngomong, Tuhan, I cannot, but you can. Yang dimuliakan siapa? Tuhanlah yang dimuliakan. Ya. Jadi selalu ingat, ketika Anda tidak bisa, Tuhan bisa. Ya. Jadi kembali ke Galatia 4:23, tetapi anak perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, menurut self effort, menurut usaha sendiri. Tapi anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Jadi di sini Tuhan katakan Ishak dilahirkan bukan menurut daging, bukan menurut usaha manusia, tapi sepenuhnya karena janji. Nah, kalau kita ngomong tentang janji Tuhan, itu adalah tentang kasih karunia. Seluruh janji Tuhan, jangan harap Anda menerimanya karena hukum Taurat, karena usaha Anda. Tidak akan pernah. Janji Tuhan selalu itu berbicara tentang kasih karunia Tuhan, tentang grace. Ya. Nah, ayat 24. Kita lihat sama-sama.
Ini adalah suatu kiasan. Nah, tipologi. Ini adalah suatu kiasan, tipologi, atau gambaran, bayangan. Jadi kalau Anda melihat Alkitab, Anda melihat tipologi-tipologi Yesus. Ketika tadi Pastor Lindi mengatakan perjamuan kudus itu mengingat akan Yesus. Tentunya kita kalau baca firman Tuhan juga harus mengingat akan Yesus. Fokusnya tentang Yesus, bukan fokusnya tentang kita, gitu loh ya. Jadi kalau kita melihat perjanjian lama, kalau kita lihat tipologinya Yesus, percayalah Alkitab Anda menjadi menarik. Alkitab Anda bukan jadi pengantar obat tidur, pengantar tidur Anda. Alkitab Anda menjadi menarik kalau Anda melihat Alkitab itu selalu dalam fokusnya, tipologinya Yesus Kristus. Ya, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Elohim. Jadi kedua perempuan itu adalah Hagar dan Sarah, itu adalah dua ketentuan, dua perjanjian. Yang satu perjanjian lama, yang satu perjanjian baru. Anda ngerti ya? Yang dikatakan yang satu berasal dari Gunung Sinai, dan yang satu berasal dari Gunung Sinai, yang satu dari Yerusalem yang baru atau Gunung Sion ya. Saya akan teruskan, yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Nah, sekarang kita dapati Paulus membuat sebuah tipologi. Katakan, tipologi. Itu yang membuat, sekali lagi, itu yang membuat seluruh isi perjanjian lama itu menjadi menarik nanti. Jadi dari kedua perempuan itu, Hagar dan hamba perempuan Sarah, perempuan merdeka itu sebenarnya adalah dua perjanjian. Oke? Nah, kita tahu perjanjian hukum Taurat dan perjanjian kasih karunia. Karena kita tahu hukum Taurat itu diberikan di atas Gunung Sinai. Jadi dalam tipologi ini Hagar adalah gambaran Gunung Sinai. Dari Gunung Sinai lah melahirkan anak-anak perhambaan, anak-anak hukum Taurat, bar mitzvah ya. Anda pasti tahu Tuhan memberikan semuanya itu di atas Gunung Sinai. Nah, di perjanjian yang baru Tuhan sudah tidak ada lagi di Gunung Sinai, kita tahu semuanya ya. Karena di Gunung Sinai kalau Anda lihat, Anda baca, di Gunung Sinai itu tempat yang penuh dengan gempa, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan guntur, guru, halilintar ketika Musa menerima hukum Taurat. Anda baca sendiri di kitab Kejadian. Ya, di Gunung Sinai itu penuh dengan ketakutan. Sedangkan di Gunung Sion semuanya itu terang. Semuanya indah. Semuanya itu adalah tentang Yesus. Tuhan ada di sana. Pokoknya kalau semuanya tentang Yesus, Tuhan pasti ada di sana. Dan di situ pun ada beribu-ribu malaikat. Ya. Nah, dan kita semua orang-orang benar yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, kita yang sudah sempurna, itu sudah ada di Gunung Sion. Semua ada di Ibrani pasal 12, Anda bisa baca kembali di sana. Jadi mimbar gereja harusnya berpindah dari Gunung Sinai ke Gunung Sion. Setuju ya? Jangan ke Gunung Sinai lagi. Tuhan sudah berpindah gitu ya. Kita sudah berpindah dari gunung yang menuntut, di mana Tuhan menuntut kebenaran dari manusia, ke gunung di mana Tuhan menyediakan kebenaran sebagai anugerah bagi manusia. Nah, itu pilihan Anda. Anda mau di gunung mana? Anda mau di gunung yang Tuhan menuntut atau Tuhan yang menyediakan? Tentunya kita tahu semuanya. Kita kepingin ada di gunung yang Tuhan menyediakan. Anda sudah berpindah dari gunung yang berkata, lakukan. Ya, do. Kita berpindah ke gunung yang berkata apa? It is done. Sudah selesai. Ya, dan kita bisa rest. Karena sudah selesai. Nah, dengar baik-baik. Semakin Anda rest, semakin Anda melihat semuanya selesai. Sekali lagi, semakin Anda rest, semakin Anda akan melihat semua masalah Anda ya akan selesai. Ya. Tentunya rest bukan berarti tidak melakukan sesuatu. Rest adalah Anda melakukan sesuatu dengan keyakinan, dengan percaya, dan tidak ada ketakutan dengan kekhawatiran. Karena Anda percaya bahwa Tuhan turut menyertai Anda. Dan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itulah Anda bisa rest ya. Jadi kedua perempuan ini adalah tipologi. Sebuah tipologi antara Hagar dan Sarah.
tipologi perjanjian, dua perjanjian Allah, dua perjanjian Tuhan, ya, Gunung Sinai dan Gunung Sion, anak perhambaan dan anak perempuan merdeka. Dan ayat ke-25, Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Dikatakan sama dengan Yerusalem sekarang, saudara-saudara, ya. Nah, yang hidup dengan dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Yerusalem sekarang masih memegang hukum Taurat, ya. Mereka sungguh giat melakukan untuk Tuhan, tapi tanpa pengertian yang benar. Alkitab mengatakan seperti itu. Karena mereka masih berusaha mendirikan kebenaran diri mereka sendiri. Mereka tidak takluk kepada kebenaran Tuhan. Artinya apa sih? Anda kalau mendengar kata kebenaran itu apa? Anda selalu berpikir gini pasti. Oh, kebenaran itu keras. Tapi kalau kasih karunia itu lembut. Selalu gitu. Kalau kita ngomong hiduplah dalam kebenaran. Saya pernah tanya sama beberapa orang. Menurut Anda hidup dalam kebenaran itu apa? Selalu jawabannya hidup tidak dalam berdosa. Hidup tidak berdosa. Hidup taat. Hidup setia. Ya, sesungguhnya hidup dalam kebenaran itu apa sih maksudnya? Hidup dalam kebenaran adalah hidup dengan kesadaran bahwa dosa Anda sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus dan Anda adalah ahli-ahli waris kerajaan surga. Itulah hidup dalam kebenaran, saudara. Ya. Tapi kalau Anda sibuk membangun kebenaran diri sendiri, maka Anda tidak memuliakan Yesus, ya. Anda tidak meninggikan Yesus, Anda meninggikan diri Anda sendiri, ya. Jadi sederhana sekali sebenarnya, ya. Tapi yang sederhana tidak selalu murahan, ya. Oke, ayat 26 kita baca. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, ialah ibu kita. Nah, Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Siapa itu? Sarah. Sarah adalah ibu kita. Ya, jadi kalau yang satu adalah hukum Taurat, satunya adalah kasih karunia. Sarah adalah gambaran kasih karunia. Ya, lalu kemudian di ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, ialah ibu kita, karena ada tertulis ayat 27. Bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dan bersorak-soraklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebentar, tunggu sebentar sampai di sini ya. Anda lihat di dalam terjemahan LAI dikatakan bergembiralah dan bersorak-soraklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Anda tahu teks bahasa Inggrisnya? NKJV dikatakan ini. For it is written, rejoice O barren, you who do not bear, break forth and shout, you who are not in labor. Beda sekali ya di dalam terjemahan Inggrisnya. Kalau di dalam bahasa Inggris Indonesianya, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Dikatakan di dalam terjemahan NKJV-nya, you who are not in labor. Artinya, hai kamu yang tidak dalam bekerja. Jadi Sarah ketika mengandung Ishak, itu karena janji Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Saya berdoa kita semua di NCC People, Anda hidup dari kasih karunia Tuhan kepada kasih karunia Tuhan. Itu bukan not your labor, tapi itu karena Dia, karena Yesus. Amin, saudara. Karena His grace, His mercy. Ya, dengan kata lain, kalau Anda adalah putri kasih karunia, mungkin Anda sudah berapa lama tidak melihat hasilnya, tapi teruslah untuk rejoice, untuk bersuka cita, untuk menyembah, untuk bernyanyi untuk Tuhan. Karena Anda akan mempunyai anak lebih banyak daripada perempuan hukum Taurat. Anda akan memiliki buah yang lebih banyak daripada anak-anak hukum Taurat. Katakan amin, ya. Kemudian ayat 28. Dan kamu saudara-saudara, kamu semua ya, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita semua adalah anak-anak janji. Kita seperti Ishak dikatakan seperti itu. Kamu semua seperti Ishak. Kamu sama seperti Yesus. Ishak itu gambaran Yesus, saudara-saudara. Ya, kamu sama seperti Yesus. Yesus sehat, Anda sehat.
Tadi Pastor Lili mengatakan, Yesus selama pelayanan tidak pernah mengatakan sama murid-muridnya, sorry, hari ini aku gak bisa pelayanan. Soalnya aku kehujanan, soalnya aku flu, soalnya aku gak enak kepala saya sakit. Enggak pernah. Ya, kamu sama seperti Yesus adalah anak-anak janji. Sama seperti Isa, anak-anak janji. Yesus sehat, Anda sehat. Amin, saudara. Yesus penuh sukacita, Anda penuh sukacita. Yesus penuh damai sejahtera, Anda penuh damai. Yesus penuh hikmat, Anda penuh hikmat. Katakan amin ya. Ayat 29. Tapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menurut usaha manusia, menganiaya yang diperanakan menurut roh, menurut janji kasih karunia. Demikian juga sekarang ini, ya. Jadi sekarang ini juga kita mengalami tantangan yang sama, masalah yang sama. Ya. Seringkali yang menganiaya pengajaran kasih karunia bukanlah orang berdosa. Justru mereka orang-orang yang mempunyai bapak yang sama, tapi ibu yang berbeda. Ya, ibu kita adalah kasih karunia. Sarah, ibu kita. Ibu mereka masih ada, mereka hukum Taurat masih ada. Ya, tidak pernah dikatakan kasih karunia, anak-anak kasih karunia menganiaya anak-anak hukum Taurat. Yang selalu terjadi adalah anak-anak hukum Taurat menganiaya anak-anak kasih karunia. Jadi pesan saya, ingatlah bahwa kita ini bukan keturunan Ismail. Jadi Anda sekalipun tahu tentang kasih karunia di dalam kepala Anda, tapi hati Anda jangan seperti keturunan Ismail. Ya percuma kalau otak Anda, kepala Anda dipenuhi pengajaran kasih karunia, tapi hati Anda dipenuhi dengan hatinya Ismail. Karena orang yang berhati Ismail selalu menganiaya. Ya. Jadi pastikan Anda jangan menganiaya orang-orang yang masih belum mengerti kasih karunia. Kasihilah dia. Ya. Katakan kebenaran dengan kasih. Jadi kasih karunia itu selalu diberikan kepada orang yang rendah hati, saudara. Ya. Nah, ayat 30, tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu, yaitu hukum Taurat tadi itu, dan bukan Hagar saja yang harus diusir, dan beserta anaknya. Usirlah hamba perempuan itu. Dan dikatakan itu nas kitab suci. Ya, beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Nah, tahukah Anda siapa yang mengatakan ini sesungguhnya? Kalau Anda cek di dalam perjanjian lama, di dalam kejadian, kitab kejadian, yang mengatakan usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya siapa? Yang ngomong siapa? Yang ngomong Sarah. Ya. Dan Tuhan mengatakan ini adalah nas kitab suci. What the Bible say. Apa yang dikatakan kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Jadi ketika Sarah mengatakan itu adalah perkataan firman Tuhan. Nah, kalau Anda lihat hari ini, kedengarannya kan nggak ada kasih, saudara-saudara. Kita kan harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Suruh ngusir deh. Yang nyuruh Abraham menikah untuk meniduri kan siapa? Kan yang Sarah yang menyuruh Abraham. Nah sekarang diusir. Ya, kedengarannya nggak ada kasih, saudara-saudara. Nah, tapi cara Tuhan melihat itu berbeda dengan cara manusia melihat. Dengan kata lain, ini sekali lagi, ini tipologi. Ya, Paulus mendapatkan suatu pewahyuan yang utuh. Ini tentang tipologi. Artinya apalah? Ambillah hukum Taurat dan taruhlah itu di luar gereja. Roh Kudus tidak bisa mengalir kalau masih ada hukum Taurat di dalam gereja. Nah, tapi yang terjadi di dalam gereja saat ini, mereka masih mencoba mengundang Hagar kembali ke dalam rumah Tuhan untuk membesarkan anak-anak janji, yaitu Ishak, yaitu kita, yang justru bukan anaknya sesungguhnya. Ya, jadi dengan kata lain kita tidak percaya kepada kasih karunia untuk membesarkan jemaat Tuhan. Kita mengatakan bahwa Sarah, kamu nggak bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu tidak memahami kebenaran, kamu nggak memahami kekudusan. Oleh sebab itu kita butuh Hagar. Kita butuh hukum Taurat. Inilah yang masih ada di dalam mindset mereka yang tidak mengerti tentang kasih karunia.
Sesungguhnya kasih karunia ini, saudara-saudara, ya, sesungguhnya itu adalah tentang Yesus Kristus, ya. Nah, Tuhan berkata, Sarah jauh lebih mampu untuk membesarkan anaknya sendiri. Artinya, kasih karunia itu lebih mampu untuk membesarkan kita untuk pertumbuhan jemaat Tuhan daripada diberikan hukum Taurat, diberikan tuntutan-tuntutan, ya. Jadi dikatakan usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Nah, bahkan sesudah Hagar keluar dari rumah, barulah Ishak bisa bertumbuh. Jadi kehidupan kekristenan baru bisa bertumbuh dengan sempurna sampai hukum Taurat dikeluarkan dari hidup Anda. Hukum Taurat itu gini loh, saudara-saudara ya. Saya pelajari hukum Taurat itu seperti batu yang menghalangi kita, orang-orang percaya yang sudah punya kuasa kebangkitan hidup dari kebangkitan Yesus Kristus. Kuasa kebangkitan Yesus ketika dia bangkit dari kematian itu ada di dalam kita. Nah, hukum Taurat ini seperti batu yang menghalangi. Anda masih ingat nggak seperti Lazarus dibangkitkan dari kematian? Anda ingat pasti ya. Ketika itu kehidupan sudah ada di Lazarus. Tapi ada batu ada di sana. Itu sebabnya Yesus berkata waktu itu, angkat batu itu. Singkirkan batu itu. Nah, batu ini berbicara tentang apa? Hukum Taurat yang ditulis di atas 2 loh batu. Batu itu harus disingkirkan sebelum kebangkitan hidup bisa mengalir. Ya, tapi dengar saudara-saudara, jangan menyingkirkan batu itu dari orang mati. Kalau Anda memindahkan batu itu dari orang mati, maka Anda akan mencium bau yang busuk. Artinya Anda tidak bisa menyingkirkan 10 perintah Allah, 10 perintah Tuhan ini dari orang-orang dunia. Karena orang-orang dunia itu sesungguhnya mereka itu orang yang mati dalam dosa. Mereka mati dalam dosanya Adam. Ya, jadi kalau kita lihat 10 perintah itu masih dibutuhkan untuk orang-orang dunia. Kalau kita lihat di 1 Timotius, kita lihat ya. Kita tahu 1 Timotius pasal 1 ayat Timotius pasal 1 ayat 8 dan 9. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Digunakan untuk siapa? Tepat digunakan untuk siapa? Untuk orang mati. Untuk orang dunia. Ya. Nah, yakni dengan keisyaratan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar. Lah, bukan bagi orang yang benar. Bukan untuk anak-anak Tuhan. Kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi hukum Taurat itu bukan tidak tepat digunakan. Ya, itu justru menghalangi ya aliran kehidupan yang ada di dalam kita. Jadi orang-orang dunia masih membutuhkan 10 perintah. Mereka masih membutuhkan perintah-perintah jangan mencuri, jangan berdusta, jangan membunuh. Tapi tahukah kita, mereka melakukannya secara lahiriah, bukan dari dalam keluar. Mereka nggak punya kekudusan sejati. Kelihatannya kudus, ya. Tapi kita masih membutuhkan itu untuk mengatur dunia. Tapi untuk gereja, bagi orang benar, justru hukum Taurat itu menjadi penghalang. Karena orang-orang yang sudah dibangkitkan itu sudah hidup, saudara. Anda dan saya itu sudah hidup. Makanya itu kalau kita punya saudara-saudara seiman yang meninggal dunia, sesungguhnya mereka itu hidup. Ada kebangkitan, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu ada di dalam mereka, sudah, ya. Nah, tapi yang terjadi di gereja Tuhan masih ada, mereka itu hidup tapi masih ada di balik batu, maksud saya gitu. Masih ada di balik hukum Taurat. Jadi kehidupan yang Yesus itu nggak bisa mengalir keluar, tidak bisa termanifestasi keluar. Saya percaya kalau Anda bisa menyingkirkan batu itu di gereja Tuhan Anda bisa melihat luar biasa akan terjadi revival, kebangkitan yang luar biasa yang dari dalam keluar, ya. Orang-orang akan awet muda semuanya. Kesehatan ilahi itu akan mengalir demikian besar di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ya. Jadi Tuhan menghendaki juga transformasi hati di dalam anak-anak Tuhan. Nah, di sini kita sudah melihat Abraham adalah gambaran iman dan Sarah adalah gambaran kasih karunia sesungguhnya.
Nah, kita kembali Kejadian 21. Kejadian 21, kita lihat kembali ya. Kejadian 21 ayat 5. Ini menarik ini ya. Kejadian 21 ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ya, tadi yang saya ceritakan. Berkatalah Sarah, Elohim telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak. Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Tentunya, saudara-saudara, ini adalah sebuah mujizat. Tapi, Anda harus tahu, di sini ada kata Sarah menyusui anak. Anda tahu, Sarah waktu itu usia berapa? Usia 90 tahun. Dia mandul. Ya, tapi dia bisa menyusui loh. ASINya bisa keluar loh. Ya. Apa artinya? Artinya Tuhan melakukan sesuatu kepada tubuhnya Sarah. Sesuatu terjadi kepada tubuhnya Sarah. Tuhan memperbaharui masa mudanya Sarah. Ya. Sesuatu terjadi kepada tubuhnya Sarah pada tahun itu. Nah, bagaimana kita tahu? Kita tahu ketika Abimelek yang melihat Sarah, tertarik kepada Sarah waktu itu, tertarik kepada kecantikan Sarah. Ya, jadi betul-betul Tuhan tuh memperbarui masa muda Sarah waktu itu, secara fisik, sampai ia bisa menyusui anaknya. Dan saya percaya, anak-anak kasih karunia, saya berdoa, kita semuanya akan diperbaharui masa mudanya. Ya, nah dengar baik-baik, bila kita ada di bawah kasih karunia, Tuhan akan membuat kita tampak muda. Ya, karena Anda rest, Anda tidak stres. Tapi kalau Anda di bawah tuntutan, di balik batu itu, di bawah hukum Taurat, Anda akan lebih tua daripada seharusnya nanti. Ya, mereka yang ada di dalam hukum Taurat selalu tampak muram, tampak bersedih, sulit untuk bersukacita. Ya, tapi kalau kita ada di bawah kasih karunia, kita akan tetap awet muda. Nah, ketika saya baca tulisannya Petrus, dikatakan seperti ini. Tulisannya Petrus, 1 Petrus ayat 3, pasal 3 ayat 6. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya. Di dalam teks bahasa Inggrisnya, NKJV, putri-putrinya. Nah, lalu saya bertanya kepada Tuhan, kenapa kok bukan putri-putrinya Esther atau anak-anaknya Esther? Kan Esther tuh wanita yang luar biasa. Kenapa bukan anak-anaknya Ruth? Ruth kan salah satu wanita yang bijak. Dan tahukah Anda, Tuhan mengatakan Anda adalah anak-anak Sarah. Ya, karena hanya Sarah lah satu-satunya perempuan yang diperbaharui masa mudanya di usia yang tua. Jadi, pegang ayat firman Tuhan ini untuk putri-putri Sarah. Anda akan awet muda. Anda akan selalu diperbaharui masa muda Anda. Ya. Nah, dan Anda semua adalah putri-putri Sarah. Katakan amin, ya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita para pria? Kita para pria seperti Abraham, Bapak Abraham. Di usia 100 tahun kita masih kuat, ya. Kita masih berproduktif, ya. Kita nggak sampai sakit-sakitan gitu ya. Ayat selanjutnya. Di Kejadian 21 kita lanjut. Bertambah besarlah anak itu. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi. Nah, apa artinya disapi? Kita harus belajar tentang ini ya. Artinya disapi, Ishak diperkenalkan makanan yang keras. Seperti Anda hari ini, Anda sudah makan makanan yang keras, bukan minum susu lagi ya. Disapi artinya Ishak mulai diberi makanan keras. Nah, kalau Anda lihat di dalam pelajari latar belakang saat itu, mereka waktu menyapi anaknya itu, ketika anaknya itu usia 3 tahun, saudara-saudara, ya, antara 3 tahun sampai 5 tahun. Apalagi Ishak ini adalah anak yang istimewa, anak satu-satunya, ya, anak mujizat, ya. Kemudian Abraham mengadakan perjamuan yang besar. Saat Ishak disapi, diadakanlah pesta yang besar, bukan hanya pesta tapi pesta yang besar, ya.
a great fish ya. Kalau Anda mengerti di sapi, Anda akan semakin diberkati secara rohani nanti ya. Kemudian ayat ke-9. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Nah, di sini menarik. Saya waktu baca ini, loh, di dalam Kejadian 21 ayat 8 dikatakan Sarah itu melihat anak yang dilahirkan Hagar yaitu Ismail itu sedang main dengan anaknya yaitu Ishak. Tapi kenapa kok hanya main kemudian diusir? Ya, nah, Anda harus tahu di dalam NKJV, baik NKJV atau di dalam Ibraninya, Anda akan dapatkan bahwa bukan hanya sekedar bermain, tapi scoffing. Jadi waktu itu Sarah melihat Ismail itu mencemooh, mengejek. Nah, yang menarik di sini kata scoffing, mengejek atau mencemooh di sini di dalam bahasa Ibraninya itu adalah tertawa, saudara-saudara. Ya, adalah tertawa, ditertawakan. Ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya si Ismail ini mengejek atau mau menganiaya ya dengan hampir dengan cara yang membunuh. Ya, dengan kata lain, ada kebencian di hatinya Ismail saat itu. Dan Anda harus tahu, Ismail pada waktu itu usianya kurang lebih 18 sampai 20 tahun. Dan Ishak waktu itu usianya antara 3 sampai 5 tahun. Ya, kurang lebih segitu, ya. Jadi dengan kata lain, Ismail itu ada kebencian di hatinya. Dia bermaksud untuk mengejek, mencemooh atau menganiaya sampai mau membunuh, ya. Nah, jadi ketika Hagar dan Ismail melihat Ishak mendapatkan perlakuan yang istimewa dari Abraham, ya tentunya Hagar merasa iri hati. Kan melihat diadakan pesta yang besar, mungkin Ishak waktu itu dikasih jubah yang istimewa, ya, yang khusus, ya, yang menandakan bahwa dia adalah anak perjanjian atau ahli waris yang sah. Nah, Hagar baru sadar bahwa tidak ada harapan lagi bagi anaknya untuk menjadi ahli waris. Jadi kemungkinan saja Hagar ini menghasut Ismail untuk mencelakakan Ishak. Nah, ingat Ishak pada waktu itu usianya masih 3 tahun. Jadi Anda bisa mengerti, kalau mereka diusir, Anda tidak bisa berkata, oh kasihan ya diusir ya, nggak ada kasih ya. Ya, Anda tidak bisa mengatakan itu, gitu, karena Anda mengerti. Kemudian ayat yang ke-10. Kita lihat ayat ke-10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Nah, ini ya, jangan lupa Alkitab mengatakan ini adalah nas kitab suci, seperti tadi di kitab Galatia, ya. Kemudian ayat ke-11. Oh, lompat ayat 14 saja. Saya lompati. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Akhirnya Abraham menuruti apa kata istrinya Sarah. Abraham mengusir juga, mengusir mengusir Hagar beserta Ismail. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Kemudian ke ayat ke-15, ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Ini keliru ya, terjemahannya LAI, bukan dibuang. Ditaruhlah anak itu ke bawah semak-semak, bukan dibuang ya. Ingat, Ismail waktu itu usianya berapa? Sekitar 18 sampai 20 tahun, seorang anak muda, ya. Kemudian ayat ke-16. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sekarat itu, ya. Si Ismail itu sekarat, saudara, hampir mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Ayat ke-17. Elohim mendengar suara anak itu. Perhatikan, Elohim mendengar suara anak itu. Padahal Hagarlah yang berseru, Hagarlah yang menangis. Tapi Tuhan tidak mendengar suara Hagar.
tapi Tuhan mendengar suara anak itu. Sebab apa? Karena Tuhan tidak memiliki perjanjian dengan Hagar, tapi Tuhan memiliki perjanjian dengan Ismail. Ya, lalu malaikat Elohim berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Elohim telah mendengar suara anak itu. Padahal anak itu sekarat, padahal Hagar yang berseru, padahal Hagar yang menangis, ya, dari tempat ia berbaring. Nah, jadi Anda bisa tahu kenapa Tuhan tidak mendengar Hagar, tapi Tuhan mendengar suara anak itu. Ya, ibunya yang menangis, tapi Tuhan mendengar suara Ismail. Nah, Anda perhatikan, Ismail waktu itu sedang sekarat, sedangkan ibunya kuat. Ibunya masih sanggup menaruh Ismail di bawah semak-semak. Ismail itu padahal waktu itu usianya 18 sampai 20 tahun. Pastilah dia seorang anak muda yang kuat tubuhnya. Seharusnya dialah yang menggendong ibunya. Bukan sebaliknya. Usianya 18 sampai 20 tahun, tapi tubuhnya lemah. Nah, mengapa? Anda kalau baca ini kan Anda harus lihat tipologi juga nanti, ya. Kita lihat di Galatia 4 ayat 9. Kembali di Galatia 4 ayat 9. Anda baca di sini ya. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Elohim, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Elohim, bagaimana kamu bisa berbalik lagi kepada roh-roh dunia? Ini konteksnya adalah hukum Taurat, kalau Anda baca konteksnya ya. Bagaimana Anda berbalik lagi kepada roh-roh dunia adalah hukum Taurat, elemen-elemen dasar kebenaran. Yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Jadi ini sebuah tipologi, saudara, tentang apa? Tentang hukum Taurat. Jadi Paulus di sini mengatakan kepada jemaat di Galatia pada waktu itu yang mau kembali kepada hukum Taurat. Dia menyebutkan hukum Taurat itu lemah. Hukum Taurat itu miskin. Sama seperti Ismail waktu itu. Harusnya Ismail waktu itu adalah anak muda yang usia 18-20 tahun yang kuat sesungguhnya. Tapi kita lihat dia lemah. Ya. Jadi kalau Anda ingin ada di bawah hukum Taurat, tidak tahukah Anda bahwa hukum Taurat itu menghasilkan kelemahan dan kemiskinan? Nah, kata lemah di sini adalah kata Yunani yang sama dipakai seperti di dalam Injil yang Anda kalau baca, pergilah sembuhkanlah orang-orang sakit. Lemah ini juga adalah tentang sakit, ya. Yesus pernah berkata, ketika aku sakit, kamu mengunjungi aku, dalam satu perumpamaan, ya. Jadi ini adalah kata yang sama. Lemah artinya juga sakit. Jadi kelemahan adalah akibat berada di bawah penghukuman. Dan itu akan menghasilkan juga kemiskinan. Pada saat itu, mereka, Hagar dan anaknya nggak punya lagi sekirbat air. Ismail lemah. Sebagai anak muda, ia tidak kuat. Itu adalah gambaran apa? Hukum Taurat. Ya. Dan tipologi ini ditangkap sama Paulus. Oke? Dengan kata lain, sakit, kemiskinan menjadi tuan bagi mereka yang masih ada di bawah hukum Taurat atau yang masih hidup di dalam pencampuran. Mereka mengatakan seperti ini, saudara. Oh ya, suatu saat Tuhan mengasihi aku. Tapi di saat lain Tuhan bisa menghukum aku. Suatu saat Tuhan itu bapakku. Tapi suatu saat Tuhan itu hakimku. Nah, seperti itu gitu loh ya. Banyak orang Kristen yang hidup seperti di dalam pencampuran seperti itu. Tidak peduli saudara, mereka itu hamba Tuhan dengan bergelar teologi, ya kan? Tapi kalau selama mereka tidak yakin, mereka tidak yakin hidup di bawah kasih karunia, mereka tidak hidup di dalam perkenanan Tuhan, mereka masih hidup di dalam pencampuran, maka itu akan menghasilkan sakit, penyakit, dan kemiskinan. Nah, saya beritahu Anda, ya, semua Bapak-Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita semua hidup di bawah kasih karunia-Nya. Dan Anda akan kuat. Ya, tahukah Anda kenapa? Karena di dalam Kejadian, tadi kita baca Kejadian 21, karena di Kejadian pasal selanjutnya, Anda bisa melihat Ishak adalah gambaran anak kasih karunia itu, memikul kayu bakar. Ya, yang adalah lambang dari salib bersama ayahnya yang naik ke Gunung Moria. Di Kejadian pasal 22. Di Kejadian pasal 21, Anda melihat Ismail
Sekarat, saudara-saudara. Ya, tapi di Kejadian pasal 22, Anda lihat Ishak itu kuat memikul kayu bakar di pundaknya. Ia seorang anak muda yang kuat. Dan Anda bisa melihat perbedaannya antara Ishak dan Ismail. Kita akan baca lagi. Bangunlah, angkatlah anak itu di ayat 18, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Elohim membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Nah, Tuhan membuka mata Hagar. Anda lihat ya, Elohim membuka mata Hagar. Ini luar biasa, saudara. Sumur itu ada di sana. Tuhan tidak membuka sumur itu, Tuhan membuka matanya. Apa artinya? Ketika Anda di bawah hukum Taurat, Anda sulit untuk melihat hal-hal yang baik dari Tuhan. Saya ingat di NCC, tahun ini adalah, kalau nggak salah ya, tahun ini adalah The Year Goodness and Mercy. Temanya The Year Goodness and Mercy, betul ya? Ya, mengambil dari Mazmur pasal 23 ayat 6. Goodness and mercy shall follow me. Ya, kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti kita. Dan mata kita bisa melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan itu selalu mengikuti kita, memburu kita. Yang lebih ekstrim itu memburu kita, dan kita bisa melihat. Tapi ketika Anda di bawah hukum Taurat, Anda susah, tidak bisa melihat hal-hal yang baik dari Tuhan. Ya, tapi bagi kita, orang-orang yang berada di bawah kasih karunia, Anda bisa melihat keadaan baik itu datang setiap hari. Setiap hari, di dalam keluarga kita, di dalam anak-anak kita, di dalam kesehatan kita, di dalam penyediaan kita, seperti Sarah. Ya, jadi hukum Taurat membuat kita nggak bisa melihat keadaan baik itu datang. Ia tidak bisa melihat, sama seperti Hagar. Hukum Taurat membuat kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hukum Taurat membuat kita mempercayai kinerja kita, performance kita. Dan Hagar ada di padang gurun, sumur itu ada di sana, tapi ia tidak bisa melihatnya. Berapa banyak anak-anak Tuhan masih gak bisa melihat kebaikan Tuhan? Waduh, hidupku susah. Suamiku seperti ini, istriku seperti ini, anak-anakku seperti ini. Wah ya, tapi Tuhan hari ini, biarlah Tuhan membuka mata kita untuk melihat bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti kita. Nah, mereka yang pola pikirnya masih hukum Taurat, seringkali mereka nggak bisa melihat. Sulit untuk melihat itu. Sebab itu, saya berdoa, kita semuanya ya bisa melihat itu sepanjang tahun. Nanti kita masuk tahun 2022, kita akan melihat yang lebih besar lagi. Dan penutup ayat 20, Allah menyertai anak itu, Elohim menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi pemanah. Anda tahu tentang pemanah ini? Kata pemanah ini artinya menembakkan panah. Anak-anak hukum Taurat selalu menembakkan panah berapi. Anda pasti tahu perisai iman yang memadamkan panah api. Itulah adalah senjata perlengkapan Allah. Salah satunya adalah perisai iman memadamkan panah api. Menurut Anda, dari manakah datangnya panah api itu? Hanya ada dari satu tempat. Alkitab katakan yang menyala-nyala dengan api, yaitu Gunung Sinai. Kalau Anda menyentuh Gunung Sinai, Anda hidup di bawah hukum Taurat, Anda pasti dilempari batu, dipanai sampai mati. Nah, coba Anda pikirkan, setiap kali Anda menyentuh hukum Taurat, panah api itu ditembakkan kepada Anda. Anda harus sempurna sebelum Anda datang kepada Tuhan. Jadi Ismail menjadi seorang pemanah. Sama seperti Esau waktu itu, gambaran daging, gambaran flesh, yang menjadi pemanah juga. Nah, tentunya kita tidak ingin semuanya ada di Gunung Sinai. Kita ada di gunung yang penuh dengan penyediaan Tuhan, penuh dengan perkenan Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.